Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Erna Permatasari, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya, Unit Kerja SDN Karangsari, Kecamatan Ciawi, akan memaparkan kesimpulan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Sebelumnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku ngajar hanya sebatas ngajar, terus ceramah dan anak duduk diam, patuh dan hanya mendengarkan. Dulu ku juga menuntut anak pintar, yang penting nilainya pada besar, tanpa mengenal karakternya mereka, mau senang ataupun tertekan. Suasana pun tegang bahkan mencekam, gak ada anak yang berani melawan mereka, hanya duduk dan mendengarkan meski pikiran mereka pun buyar. Anak pun gak ada yang mau kreatif, karena kalau salah bakal dikritik, ditambah tugasnya yang bakal menjempit sehingga malas untuk aktif. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari banyak sekali hal yang harus saya rubah, terutama dalam memahami karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Dari perbedaan ini akan menjadikan suasana yang lebih berwarna. Disinilah saya menyadari bagaimana peran saya sebagai pamong. Saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Saya harus memahami bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian dalam proses pembelajaran harus berpusat pada anak, yaitu student center. Anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat membentuk dan mengembangkan pengetahuannya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat berubah perilaku saya antara lain. 1. Seorang guru haruslah dapat menciptakan dan merencanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, seorang guru pun harus dapat menciptakan suasana merdeka dalam belajar, sehingga anak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya serta minat dan bakatnya. Yang ketiga, seorang guru pun harus bisa dekat dan cermat secara personal dengan anak sehingga lebih memahami kemampuan dan keinginan anak dalam belajar. Selanjutnya,
penerapan yang akan segera saya lakukan adalah 1. Merancang program pembelajaran dan proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan siswa. Suasana belajar tidak lagi tegang dan membosankan bagi anak. Salah satunya dengan permainan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Sehingga saya akan mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Kedua, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi pengetahuan sehingga mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Ketiga, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zaman sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, menerapkan budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan akan saya selalu terapkan dan teladankan pada siswa tentang bagaimana bisa membiasakan hal yang baik dalam berpikir, berlisan, dan bersikap. Yang kelima, sesuai dengan peran sebagai pamong, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kesimpulannya, dasar-dasar dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, tetapi perlu penanaman dan pembiasaan budi pekerti yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.